Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ibu Tri. Kita lanjut ke materi kita ya, yaitu kesetimbangan benda tegar. Oke, jadi materi kita kali ini saya akan menampilkan suatu gambar. Ini gambar. Ini gambar apa? Ini gambar lampu ya. Oke, ini gambar lampu. Kenapa saya kasih contoh ini? Karena lampu ini setimbang. Apa yang menyebabkan dia setimbang? Yaitu gaya apa nih? Gaya tali. Karena ini ada tali yang menggantungkan, maka dia nggak akan jatuh. Ada gaya tali. Oke, kemarin di video sebelumnya kalian udah belajar tentang gaya, dan ada 5 gaya yang saya tampilkan di situ. Ada gaya berat, ada gaya normal, ada gaya gesek, ada gaya tegangan tali, dan ada gaya dorong. Nah, kelima gaya itu kalian udah harus hafal ya, udah harus tahu menggambarkannya, karena ini sangat penting di materi ini. Oke, lanjut. Apa sih syarat seimbang? Ada 2 syarat penting di sini. Yang pertama ada hukum 1 Newton, yaitu sigma F sama dengan 0. Jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda yang seimbang, atau benda yang diam, atau benda yang bergerak lurus beraturan. Tapi di sini kita pakai yang diam ya. Itu sama dengan 0. Dan yang kedua, jumlah torsi atau momen gaya juga kalau dijumlahkan sama dengan 0. Kenapa 0? Ya iya, karena bendanya diem gitu ya. Oke, masih ingat tentang torsi? Oke, Ibu akan bahas sedikit ya tentang torsi. Kemarin sih udah Ibu jabarkan banyak di sana ya. Torsi itu adalah gaya yang menyebabkan benda berotasi. Oke, saya contohkan rumus torsi adalah kalau di sini ada benda tegar. Benda tegar itu benda padat ya artinya ya. Poros rotasinya di sini, kemudian diberi kalian gaya di sini F. Maka jaraknya dengan poros O ini namanya R. Maka rumusnya torsi adalah F dikali R dengan syarat F-nya harus tegak lurus terhadap R. Mana F? Ini harus tegak lurus terhadap R. Kalau tidak tegak lurus, ya udah harus ditegak lurusin. Kalau kalian belajar tentang vektor, maka kalian harus tahu arah gayanya yang digunakan. Misalnya kalian memberi gayanya seperti ini. F-nya miring begini. Di sini ada sudutnya, yaitu theta. Di sini jaraknya namanya R. Maka F-nya, maka torsinya sama dengan F kali R. Bisa nggak? Nggak bisa. Kita harus cari dulu yang tegak lurus. Berarti kita uraikan dulu komponen gayanya. Berarti yang ini yang digunakan. Komponen gaya F, atau saya sebut Fy. Berarti yang kita gunakan adalah Fy dikali R. Fy-nya bagaimana, Bu? Ya udah, kemarin udah dijelaskan bagaimana. Ke atas gaya X, gaya Y. Itu berarti F apa? F cos apa sin? Sin ya. F sin theta dikali R. Ya. Oke, seperti ini ya. Kalian udah harus tahu. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada contoh. Nah, ini ada 2 orang, yaitu si Udin dengan si Bejo sedang memanggul sebuah benda. Bagaimana menyelesaikan soal ini? Nah, ini pertanyaannya. Tentukan gaya yang diberikan oleh Udin dan Bejo. Udin. Sekarang cara yang pertama adalah analisis dulu gayanya. Analisis gayanya. Kalian gambarkan dulu gayanya. Jadi kalau udah ngomongin gaya harus digambar ya. Gayanya apa aja yang ada di sini. Nah, yang pertama, si Udin memberikan gaya. Ya, kalau Udin nggak memberikan gaya, pasti jatuh ya bendanya ya. Di mana si Udin memberikan gaya? Yaitu kemana? Ke atas dong, ke atas. Nah, ini yang dinamakan dengan gaya normal, gaya kontaknya si Udin. Kenapa saya kasih nama gaya normal? Karena si Udin memberikan kontak kepada pemanggul ini. Yang kedua ada gaya, saya berurutan ya, ke sini dari kiri ke kanan. Ini namanya gaya apa yang lurus ke bawah? Iya, ini W atau gaya berat, W benda. Kemudian ada lagi gayanya? Ada, Bejo ya. Bejo
memberikan gaya. Gayanya ke arah atas sama dengan gaya si Udin, yaitu N bejo. Saya kasih nama NB di sini. Setelah menganalisis gaya, oh ya, W itu sama dengan gaya berat itu sama dengan apa kemarin? M dikali G ya. Berarti masanya 30 kg, G-nya berapa biasanya pakai? Ya, 10. Berarti 30 kali 10, 300. Oke, setelah menganalisis gaya, mari kita masukkan ke persamaan. Dua syarat yang utama. Yang pertama, sigma torsi sama dengan 0. Saya buat di sini torsi, kita harus punya patokan. Jadi untuk menentukan arah, boleh di bejo, boleh di kanan atau di kiri. Saya mau pakai yang kiri. Saya kasih nama di sini titik A. Yang di sini namanya titik B, ujung galahnya ya, ujung benda tegarnya. Berarti saya pakai torsi A sama dengan 0. Oke, sekarang kita analisis. Ada berapa gaya di sini? 1, 2, 3. Ada 3 gaya. Berarti saya bikin torsi A, torsi 1 ditambah torsi 2 ditambah torsi 3 sama dengan 0. Oke, mari kita masukkan masing-masing torsi. Torsi itu F kali R ya. N juga gaya ya. Berarti dia boleh dikali R. Sekarang kita bikin jaraknya, patokannya terhadap A. Berarti yang pertama dari kiri dulu, ada N Udin. N Udin dikali R-nya berapa R-nya? Jarak Udin dengan A berapa? 0 ya. Jarak Udin dengan A itu 0. Kenapa 0? Ya udah, memang bertumpu kan dia. Ditambah apa dikurang? Oh iya, kalau di atas kalian bikin arahnya positif, maka di bawah kalian harus buat negatif. Boleh kebalik nggak, Bu? Boleh. Bu udah bilang kemarin boleh kebalik. Yang penting apa tadi? Konsisten. Yang penting konsisten. Tuh, hapus nih. Nah, dapat ya. Oke, lanjut. Oke, pen. Aduh. Oke. Ada W-nya negatif ya, berarti minus W dikali dengan berapa jaraknya terhadap A? W terhadap A nih berapa? Ya, 1 nih. 1 meter. Berarti dikali dengan 1. Kemudian ini positif ya. Di atas positif berarti ditambah N Udin. N bejo. Dikali jaraknya terhadap A berapa? Nih jaraknya. Berarti 3 ditambah 1 berarti berapa? 4 meter ya. 4 meter. Sama dengan 0. Oke. Sekarang mari kita jumlahkan. W-nya berapa? Ini NU kali O 0. Berarti ini 300 dikali 1 ditambah NB-nya nggak tahu. NB dikali 4 sama dengan 0. Ya udah. NB dikali 4 sama dengan 0. Yang ini minus 300. Berarti NB-nya sama dengan 4 NB sama dengan, pindahin ya kanan ya, 300. Berarti NB sama dengan 300 bagi 4. Berapa 300 bagi 4? 300 bagi 4 adalah berapa?
Oke, berapa? 300 bagi 4 dapatnya? Ya, 75 Newton. Oke, dapat kita si Bejo. Sekarang cari si Udin. Kita pakai rumus sigma F sama dengan 0. Syarat yang kedua ya, berarti yang atas positif, yang bawah negatif. Kita jumlahkan gayanya. Ada NU di ini ada W dikurang W, kemudian ditambah NB sama dengan 0. Masukkan NU. NU belum tahu. W-nya berapa? 300 ya. Nih. Tahu ya tadi 300 dari mana ya? Ditambah NB-nya berapa? 75 sama dengan 0. Berarti NU-nya sama dengan 300 minus 300 ditambah 75, 225 sama dengan 0. Berarti NU-nya sama dengan, pindahin, 225 Newton. Oke, kita dapat si Udin. Kita juga dapat si Bejo. Berarti bebannya berat mana nih? Berat si Udin ya, ya. Nih. Makanya kalau adilnya harus taruh tengah ya kan? Oke, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Yang penting kalian bisa menggambarkan gayanya dulu. Oke, ini ada soal, silahkan kalian kerjakan. Kemudian dikumpulkan di classroom ya, jangan lupa ya. Oke, nah sampai di sini Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.